Sering merasa terjebak dalam pikiran yang berputar-putar? Kita pasti pernah ngerasain bingung antara ingin produktif tapi terus-terusan overthinking. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, pahami dulu apa itu overthinking. Overthinking itu bukan sekadar berpikir keras. Ia bisa menjadi siklus yang mengganggu, di mana kita terus mengulang pikiran yang sama tanpa menyelesaikan apapun. Bayangkan kamu berusaha untuk memutuskan apakah hendak melanjutkan proyek atau tidak, tetapi setiap kali kamu mencoba, kamu justru kembali memikirkan semua kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi. Ini adalah perang dalam pikiran sendiri. Tentu rasanya capek dan bisa membuat kita jadi tidak berdaya. Mengapa kita sering terjebak di dalamnya? Satu alasan utama adalah karena ketakutan akan kegagalan, dan itu sangat wajar. Kita ingin yang terbaik, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk mulai. Membiarkan pikiran negatif menguasai kita hanya akan membuat kita semakin terpuruk. Jadi penting untuk pertama-tama memahami bahwa overthinking adalah bagian dari perjalanan kita. Kita perlu mengelolanya dan tidak membiarkannya menghentikan kita untuk bergerak maju. Dengan pemahaman yang baik tentang apa itu overthinking, kita bisa mulai mencari cara untuk mengatur pikiran kita dengan lebih baik. Chapter 2, kenali pemicu overthinking. Setiap orang pasti punya pemicu yang berbeda-beda. Bagi sebagian orang, mungkin stres di tempat kerja bisa menjadi awal mula dari semua pikiran negatif ini. Sedangkan bagi yang lain, bisa berasal dari perasaan tidak percaya diri dalam hal tertentu. Untuk mengetahui apa yang menjadi pemicu bagi kita, coba deh buat catatan setiap kali merasa terjebak dalam overthinking. Apa yang sedang kamu pikirkan saat itu? Apa yang baru saja terjadi? Dengan mengenali pemicunya, kita bisa lebih mudah untuk mencari solusinya. Misalnya, jika pekerjaan yang menumpuk jadi penyebab utamanya, mungkin kita bisa membagi tugas menjadi lebih kecil untuk mengurangi beban pikiran. Situasi-situasi lain seperti tekanan dari lingkungan sosial atau harapan orang terdekat juga bisa menjadi pencetus overthinking. Kesadaran ini bisa menjadi langkah pertama untuk meredam pengaruh buruk dari overthinking. Selanjutnya, kita bisa mencoba menghindari atau memanajemen pemicu tersebut agar tidak mengganggu produktivitas kita. Chapter 3, latih diri untuk fokus. Fokus adalah kunci. Saat pikiran mulai melambung dan mengalir tidak terkendali, kita harus punya alat untuk mengembalikan segala sesuatunya pada jalur yang benar. Cobalah teknik-teknik sederhana, seperti menetapkan waktu untuk bekerja tanpa gangguan. Misalnya, setel timer selama 25 menit dan fokus pada satu tugas saja tanpa memikirkan hal lain. Setelah timer berbunyi, ambil istirahat 5 menit. Ini bisa membantu kita untuk tetap produktif tanpa merasa tertekan untuk menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Selain itu, kita juga bisa coba berbagai teknik seperti mindfulness atau meditasi. Kuncinya adalah memecah tugas besar menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan cara ini, kita tidak hanya akan lebih fokus tetapi juga bisa mengurangi rasa cemas yang sering muncul akibat overthinking. Melatih diri untuk fokus adalah investasi jangka panjang bagi produktivitas kita. Chapter 4, ada kalanya kita butuh istirahat. Jangan ragu untuk memberi diri kita waktu untuk beristirahat. Saat terlalu lama terjebak dalam pikiran, bisa membuat kita merasa lelah secara emosional. Cobalah untuk menjadwalkan waktu untuk diri sendiri, entah itu dengan melakukan aktivitas yang kita suka, berkumpul dengan teman, atau sekadar berjalan-jalan. Momen-momen ini sangat penting untuk menyegarkan kembali otak kita. Bahkan kegiatan sederhana seperti menikmati secangkir kopi atau membaca buku bisa membantu kita membersihkan pikiran. Kadang-kadang, jawaban dari masalah yang kita hadapi justru muncul saat kita tidak memikirkannya. Mari kita pahami bahwa memberi diri kita kesempatan untuk tidak berpikir sejenak bukanlah suatu hal yang buruk, melainkan justru bisa memberi kita perspektif baru. Ini bisa jadi jalan keluar yang kita butuhkan untuk mengatasi perasaan terjebak dalam siklus overthinking dan kembali fokus mengejar tujuan kita. Chapter 5, bersikap baik pada diri sendiri.
Ingatlah bahwa setiap orang berjuang dengan cara yang berbeda-beda. Jangan terlalu keras pada diri sendiri saat merasa tidak cukup baik. Kita semua punya perjalanan masing-masing yang harus dilalui. Coba mulai dengan berbicara pada diri sendiri dengan cara yang positif. Alih-alih berkata, "Aku pasti gagal," ubah menjadi, "Aku bisa mencoba dan belajar dari pengalaman ini." Kenali bahwa kesalahan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Dalam perjalanan menuju produktivitas, memberi diri kita izin untuk gagal dan belajar dari kesalahan itu sangat penting. Dengan bersikap lebih lembut pada diri sendiri, kita bisa menciptakan suasana yang lebih mendukung untuk bergerak maju tanpa terjebak dalam overthinking. Saat kita menghargai usaha kita, walaupun hasilnya mungkin tidak sempurna, kita berpeluang untuk tumbuh dan berkembang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe di Ruang Tumbuh supaya kita terus bisa saling mengingatkan. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.